Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan yang kita lakukan pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Selesai. Silahkan dipersiapkan alat tulisnya, buku, dan LKS-nya. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang perpangkatan. Adapun kompetensi dasarnya adalah menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat rasional, bentuk akar serta sifat-sifatnya, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat. Adapun tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan bilangan berpangkat bulat serta sifat-sifatnya, melakukan operasi bilangan berpangkat bulat serta sifat-sifatnya, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat. Oke, Bapak harap semuanya tetap semangat ya. Mungkin di antara kalian ada yang sudah membaca apa itu bilangan berpangkat. Oke, bilangan berpangkat adalah bilangan yang diperoleh dengan melakukan perkalian berulang. Perhatikan data di bawah ini. Ya. Di sini ada 7 pangkat 4 sama dengan 7 kali 7 kali 7 kali 7. Kemudian 7 pangkat 4 itu 7 kali 4, 7 pangkat 4 sama dengan 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7. Nah, berdasarkan pengertian tadi tentang bilangan berpangkat, bahwa bilangan berpangkat adalah bilangan yang diperoleh dengan melakukan perkalian berulang, maka kalau kita lihat data dari A, B, C, yang tepat adalah, yang benar adalah yang bagian A. Yang bagian A. Jadi jika 7 kita ganti dengan variabel A, maka diperoleh A kali A kali A kali A kali A, titik-titik sama dengan A pangkat N. Di mana A sebagai basis bilangan pokok, sedangkan N-nya adalah sebagai pangkat. Contoh, yang pertama ini ada 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Nah, 3 ini adalah sebagai basis atau bilangan pokok, di mana 3 ini dikalikan sebanyak 7 kali. Sehingga kalau disederhanakan akan menjadi 3 pangkat 7. Contoh yang kedua, 5 pangkat 4. Nah, ini kita uraikan. 5 pangkat 4 itu adalah 5 kali 5 kali 5 kali 5. Kemudian contoh yang ketiga, ini kurung buka, 1/4 kurung tutup pangkat 3 sama dengan kita urai menjadi 1/4 kali 1/4 kali 1/4. Bilangan berpangkat negatif adalah bilangan yang memiliki pangkat negatif. Adapun rumusnya adalah A pangkat M sama dengan 1 per A pangkat min M, atau 1 per A pangkat M sama dengan A pangkat min M. Contoh, yang pertama, 2 pangkat 6 sama dengan 1 per 2 pangkat min 6. Contoh kedua, 1 per 4 pangkat 3 sama dengan 4 pangkat min 3. Kemudian bilangan berpangkat positif adalah bilangan yang memiliki pangkat positif. Adapun rumusnya adalah A pangkat min M sama dengan 1 per A pangkat M, atau 1 per A pangkat min M sama dengan A pangkat M. Contoh, yang pertama, 2 pangkat min 6 sama dengan 1 per 2 pangkat 6. Yang kedua, 1 per 4 pangkat min 3 sama dengan 4 pangkat 3.
Nah, kalau kita perhatikan antara bilangan berpangkat negatif dengan bilangan berpangkat positif, ini adalah kebalikannya. Kemudian bilangan berpangkat 0. Jadi suatu bilangan atau variabel yang dipangkatkan 0 itu hasilnya akan 1. Jadi A pangkat 0 sama dengan 1, 5 pangkat 0 sama dengan 1, atau sejuta pangkat 0 adalah 1. Adapun sifat-sifat bilangan berpangkat, yang pertama adalah A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Contoh, 7 pangkat 5 dikali 7 pangkat 3 sama dengan 7 pangkat 5 ditambah 3 sama dengan 7 pangkat 8. Contoh yang kedua, yang B, 2 pangkat 12 kali 8 pangkat 3. Nah, kalau kita perhatikan, yang pertama basisnya 2, yang kedua basisnya 8. Nah, maka syarat pertama untuk pangkatnya bisa digabungkan, basisnya harus sama. Sehingga angka 8 ini mengikuti basis 2, sehingga bilangan pokok dari 8 itu adalah 2. Jadi 2 dipangkatkan berapa supaya hasilnya menjadi 8? Ternyata 2 pangkat 3. Sehingga 2 pangkat 12 dikali kurung buka 2 pangkat 3 kurung tutup pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 12 dikali 2 pangkat 3 kali 3 sama dengan 2 pangkat 12 kali 2 pangkat 9 sama dengan 2 pangkat 12 tambah 9 sama dengan 2 pangkat 21. Untuk sifat yang kedua, yaitu A pangkat M per A pangkat N, di mana hasilnya adalah A pangkat M dikurangin N. Contoh, A 3 pangkat 9 per 3 pangkat 6. Ini basisnya sudah sama, sehingga kita bisa langsung mengurangkan pangkatnya. Sehingga akan menjadi 3 pangkat 9 dikurangi 6 sama dengan 3 pangkat 3. Kita lihat contoh yang B, 27 pangkat 4 per 9 pangkat 4. Kita perhatikan di sini bilangan pokoknya yang atas 27, yang bawahnya 9. Nah, keduanya bisa kita jadikan bilangan pokoknya atau basisnya menjadi 3. Untuk 27, kurung buka 3 pangkat 3, kurung tutup pangkat 4, per kurung buka 3 pangkat 2, kurung tutup pangkat 4. Sehingga hasilnya akan menjadi 3 pangkat 3 kali 4 per 3 pangkat 2 kali 4. Sama dengan 3 pangkat 12 per 3 pangkat 8. Nah, sekarang kita perhatikan basisnya sudah sama. Sama dengan 3 pangkat 12 dikurang 8 sama dengan 3 pangkat 4. Untuk sifat yang ketiga, yaitu kurung buka A pangkat M kurung tutup pangkat N sama dengan A pangkat M dikalikan N. Contoh, untuk yang A, kurung buka 3 pangkat 4 kurung tutup pangkat 3 kurung tutup pangkat 2. Nah, semua pangkat yang ada itu kita kalikan. Sehingga hasilnya adalah 3 pangkat 4 kali 3 kali 2 sama dengan 3 pangkat 24. Contoh yang B, kurung buka X pangkat 3, Y pangkat 2, kurung tutup pangkat 5. Nah, setiap variabel yang atau angka yang ada di dalam kurung ini memiliki pangkat 5 yang ada di luar. Sama-sama memiliki pangkat 5 yang ada di luar. Sehingga akan menjadi X pangkat 3 kali 5, Y pangkat 2 kali 5. Sama dengan X pangkat 15, Y pangkat 10. Untuk sifat yang keempat, kurung buka A kali B kurung tutup pangkat M sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Artinya, M ini dimiliki oleh A dan dimiliki oleh B. Contoh, kurung buka 3 kali 5 kurung tutup pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2 kali 5 pangkat 2. Untuk sifat yang kelima, kurung buka A per B kurung tutup pangkat M. Di M ini dimiliki oleh A dan dimiliki oleh B, sehingga akan menjadi A pangkat M per B pangkat M. Contoh, kurung buka 5 per 7 kurung tutup pangkat 3 sama dengan 5
pangkat 3 per 7 pangkat 3.